Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang kisah dari Bani Israel. Dalam riwayat buku ini, Ibnu Katsir Qasasul Anbiya, diceritakan tentang kisah Bani Israel yang bermuara pada Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi terbesarnya orang Bani Israel. Bani Israel seperti yang kemarin saya ceritakan adalah keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, tapi dalam banyak riwayat itu justru yang diceritakan tentang kisah-kisah yang heroik, kisah-kisah yang ajaib itu dari anak Yakub, bukan anak Nabi Ishak atau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu justru yang diceritakan adalah kisah-kisah beliau. Tapi kalau Bani Israel itu yang diceritakan turun temurun, teman-teman, dari mulai kakek buyutnya Nabi Yakub sampai ke Yusuf, sampai terus ke bawah sampai hari ini ada negara yang bernama Israel. Nah, dari sekian banyak populasi dan sekian banyak nabi yang diturunkan dari Bani Israel, nabi terbesarnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa pernah berkata kepada para kaumnya, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum ij'ala anbiya'a wa ja'alakum muluka. Ij'alakum anbiya'a wa ij'alakum muluka. Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, bersyukurlah kamu. Ingatlah nikmat Allah yang sudah diberikan kepadamu, dikarenakan Allah sudah menjadikan di antara kalian itu para nabi. Jadi nikmat yang disebut atau yang dimaksud oleh Nabi Musa adalah nabi, teman-teman. Dari sekian banyak nabi, total nabi dalam riwayat hadis disebutkan itu ada sekitar 24.000 dan rasulnya ada sekitar 303 rasul. Nah, sebagian besar itu Bani Israel, bahkan yang 25 yang sering kita hafal, yang sering kita ketahui dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad itu sebagian besarnya adalah Bani Israel, dari mulai Yakub, dari mulai Yusuf, Sulaiman, Dawud, Zulkifli, Isa, atau yang tidak terkenal sebagai Yusha, Armenia, terus kemudian Nabi Samuel, Daniel, dan seterusnya itu adalah kalangan Bani Israel. Nah, kemudian Nabi Musa ini mengingatkan kepada para kaumnya, ya kaum, kamu harus mengingat tentang nikmat Allah yang sudah diberikan kepadamu, apa? Yaitu terjadinya pengutusan Nabi kepada kaum Bani Israel. Di samping itu, Nabi Musa juga berkata kepada kaumnya, wa ij'alakum muluka. Jadi muluka itu malikun. Malikun itu bisa diartikan sebagai pemilik atau sebagai raja. Nah, tapi dalam tafsir ayat ini yang disebut muluka bukan raja, teman-teman, tapi merdeka. Artinya mereka merdeka, terbebas dari cengkraman Firaun. Dan itu adalah bahasa murad. Jadi bahasa Arab itu ada makna imtak, ada juga makna murad. Misalnya muluka itu bisa diartikan raja atau bisa diartikan pemilik. Yang namanya pemilik itu identiknya sama raja, atau yang namanya raja itu ya memiliki semuanya. Artinya orang yang berkuasa, punya kewenangan untuk melakukan segala sesuatu. Lah, orang-orang yang merdeka itu dikonotasikan sebagai orang yang seperti raja gitu loh. Makanya malikun, muluka itu sama. Artinya murad, itu makna murad. Bisa diartikan sebagai raja, bisa diartikan sebagai pemilik. Misalnya ada ayat Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ada lagi di surah Al-Mulk, itu artinya bukan memiliki tapi raja dari segala raja. Nah, kemudian Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya agar dia ingat bahwa dia dan
kaumnya itu dibebaskan dari cengkraman Firaun sebagai orang yang merdeka, karena sebelumnya diperbudak. Nah, Musa ini kisahnya lompat ya teman-teman. Jadi seharusnya kita runtut, karena dari Nabi Yakub, kemudian Yusuf, kemudian berkisah sampai kepada Firaun ke Mesir. Nah, karena ini saya lebih spesifik ingin mengatakan raja pengganti Nabi Musa. Jadi banyak orang salah mendefinisikan bahwa Yusuf itu adalah raja. Bukan teman-teman, Yusuf itu bukan raja. Yusuf itu seorang menteri, seorang bendaharawan negara. Kalau sekarang mungkin menteri keuangan. Qalu ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Nabi Yusuf itu ketika disuruhati oleh Raja Mesir waktu itu, yang juga waktu itu sudah dinasti Fir'aun. Jadi Fir'aun itu turun-temurun karena itu adalah jabatan atau julukan. Itu rajanya berkata kepada Nabi Yusuf, ini nanti kalau kerajaan saya paceklik, saya gimana? Terus kata Nabi Yusuf, tenang, saya akan mengatasinya, akan tetapi ij'alni, jadikan saya ala khazainil ardi, sebagai orang yang menghitung. Khazan itu ya kira-kira ya hampir sama dengan wazan lah, artinya mereka yang menghitung perekonomian. Terus beliau berkata, ini hafidun alim, saya ini orang yang menjaga dan yang pintar. Artinya saya ini jujur juga pintar gitu loh. Dan itu penting teman-teman dalam jabatan strategis ya, dalam struktural organisasi apa saja, yang namanya pintar dan jujur itu penting. Dan sampai hari ini tuh masih menjadi acuan. Bahkan sampai hari ini orang tuh masih bermasalah dengan kejujuran. Sebentar. Nah, dari dulu Nabi Yusuf itu sudah memproklamirkan diri beliau itu orang yang jujur dan orang yang pintar. Jadi jujur tok nggak pintar ya bahaya, pintar tok nggak jujur juga sama aja bahaya. Artinya kombinasi ini, dua komponen ini harus dikombinasikan menjadi satu, ya jujur ya pintar. Nah, singkat cerita, Bani Israel itu banyak teman-teman di Mesir. Ini kisahnya sudah di Mesir karena Nabi Yusuf pindah ke Mesir dari Palestina. Nah, kemudian orang-orang Mesir ini agak cemburu, ada kecemburuan sosial. Dikarenakan orang Bani Israel itu bisa menguasai perekonomian Mesir. Jadi Nabi Yusuf itu setelah jadi menteri, saudara-saudaranya diajak ke Mesir semua, mereka makmur, sampai anak cucunya tuh makmur. Singkat cerita, ada kecemburuan sosial dari orang Mesir yang waktu itu disebut sebagai orang-orang Kipti. Orang Kipti ya. Jadi Mesir itu kan bahasa-bahasa sekarang ya, Misro, bahasa-bahasa orang sekarang. Kalau dulu bangsanya disebut Kipti ya, orang Kipti. Makanya kalau misalnya di sepak bola atau mungkin ada sidang PBB, perwakilan dari konjen-konjen negara, itu biasanya ada tulisan Egypt gitu. Perwakilan dari Mesir itu bukan Mesir tapi Egypt. Egypt itu Kipti, orang Kipti ya. Dan itu mengacu kepada bangsa-bangsa terdahulu di zamannya Firaun. Lalu dari Bani Israel ini kemudian lahirlah Nabi Musa. Yang Nabi Musa ini keturunan dari Levi, karena Nabi Yakub punya 12 orang anak dan diantaranya adalah Levi. Levi itu keturunan ketiga. Ruben, Simeon, Levi teman-teman. Kalau di bahasa Arab itu namanya Lau. Tapi karena itu kita sudah mengikuti bahasa-bahasa Barat ya, jadinya Levi. Jadi Musa bin Imron bin Azir bin Kohit bin Levi. Ada yang bilang Musa bin Imron bin Azir bin Kohit bin Levi. Nah, Levi ini bin Yakub, saudaranya Nabi Yusuf beda ibu, kemudian bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Musa itu masih keturunan Bani Israel, termasuk juga Nabi Isa. Nah, kemudian Nabi Musa ini memimpin orang-orang Israel itu melarikan diri, atau beliau menghindari cengkraman Fir'aun.
Kemudian Nabi Musa ini melarikan diri karena beliau dakwah awal yang diutus atau dakwah atau utusan Allah kepada Nabi Musa itu agar beliau berdakwah kepada Firaun itu pertama kalinya adalah untuk membebaskan kaum Bani Israel. Nah, lalu Bani Israel itu singkat cerita pergi, teman-teman. Pergi sampai ke tengah laut, yang ke pinggir laut yang katanya itu Laut Merah, kemudian dibelah dengan tongkat lalu melewati itu. Nah, Nabi Musa itu dijanjikan tanah perjanjian. Makanya kalau dalam agama Nasrani maupun Yahudi itu mereka mengenal tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada kaum Israel ketika mereka dari Mesir disuruh keluar ke Mesir. Itu sama Allah diarahkan, kamu saya janjikan satu tanah di ujung sana dan silahkan kamu bertempat tinggal di sana. Nah, tanah perjanjian itu sekarang kita kenal sebagai Palestina, teman-teman. Jadi sekarang itu sudah mengalami paradigma yang berbeda ya, bergeser. Kalau dulu orang Palestina itu justru mayoritas orang kafir, tapi orang Israel itu orang Muslim. Tapi sekarang berubah, orang Israel itu Yahudi, orang Palestina Muslim. Jadi itu sudah ada perubahan siklus, teman-teman. Dan yang lebih berhak itu sebetulnya ya orang-orang Muslim, karena Nabi Musa itu Muslim. Dari mana kita tahu Muslim? Dari nenek moyangnya. Misalnya Nabi Ibrahim itu berwasiat kepada anak-anaknya, wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumud dina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan juga kepada cucunya bernama Yaqub. Sesungguhnya Allah sudah memilihkan agama kepadamu dan kamu jangan meninggal selain kamu dalam kondisi Muslim, dalam kondisi Islam. Nah, sementara Nabi Yaqub itu keturunan Nabi Ibrahim, artinya beliau yang langsung diwasiati, wawasobiha. Nabi Ibrahim wasiat kepada Yaqub, kemudian Nabi Yaqub ketika sudah sepuh dan beliau mau meninggal itu beliau juga berpesan kepada anak-anaknya, wa idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida. Ketika idh hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yaqub itu mau meninggal, hadara itu kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai orang yang sakaratul maut, orang yang sudah mau meninggal itu namanya hadara. Idh hadara Yaqubal maut. Nah, ketika Nabi Yaqub itu mau meninggal, beliau berpesan, nanti kalau saya mati, kamu menyembah siapa? Jawab anak-anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Saya akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu, dan juga yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Siapa ilahan wahid? Ya Tuhan yang satu, artinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Nabi Musa itu keturunannya Bani Israel ini, otomatis Nabi Musa itu ya Muslim, dan masih banyak riwayat yang memperkuat bahwa Nabi Musa itu Muslim. Artinya Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah dari Adam sampai ke Nabi Muhammad. Cuman itu timbul tenggelam, pada akhirnya agama Islam itu seolah-olah dikategorikan atau diidentifikasi sebagai agama baru ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, padahal ya sudah lama, teman-teman. Cuman karena itu sudah mulai pudar, hilang, terus akhirnya ketika muncul dianggap sebagai agama baru. Nah, maka dulu jelas orang Israel Muslim, orang Palestina kafir. Sekarang orang Palestina Muslim, orang Israel Yahudi. Nah, Yahudi itu kategorinya adalah kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang-orang kafir itu jenisnya ada dua, ada yang ahlul kitab, ada yang musyrik. Ahlul kitab itu adalah Nasrani dan Yahudi, sementara musyrik itu ya musyrik Mekah, itu orang yang tidak dari dua agama itu, teman-teman. Artinya orang Yahudi juga kafir, jadi sudah kebalik sudah. Nah, ini aneh sekali fenomenanya karena orang Bani Israel mengatasnamakan kultus sebagai keturunan, kultus keturunan itu, kemudian dia menganggap bahwa Palestina ada haknya dia.
Sementara orang Palestina juga sama, saya sudah bertempat tinggal di sini, maka saya nggak mau dijajah. Nah itu sekarang fenomenanya sudah kebalik-balik, agak susah teman-teman. Nah ini kembali lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada para kaumnya, kamu harus bersyukur karena banyak sekali nabi yang didatangkan dari kaum Bani Israel. Nah ketika Nabi Musa melewati laut, kemudian beliau bingung karena sebelum ke Palestina itu Nabi Musa tersesat teman-teman. Nabi Musa itu tersesat karena dia didoakan. Kalau dalam bahasa Jawa itu disepatani gitu loh. Ini ada orang nyapu, saya terganggu sekali. Nabi Musa itu tersesat, dan itu beliau tersesat di gurun teh. Ya mungkin sekitar Turisin itu selama 40 tahun. Lalu Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, ya Allah, saya ini nabi, kenapa saya harus tersesat? Kemudian Allah menjawab, ya Musa, kamu tersesat karena ada yang mendoakan kamu, yang mendoakan kejelekan kepadamu agar kamu tersesat. Siapa namanya? Allah berkata, Bal'am bin Baura. Jadi Bal'am ini seorang solehah muslim. Saya nggak tahu ini keturunan Israel apa bukan, tapi sepertinya bukan. Yang beliau itu hidup di daerah kerajaan yang bersekutu dengan Fir'aun. Jadi kerajaan waktu itu di antara yang besar adalah Mesir atau dinasti Fir'aun. Nah ada kerajaan lain selain di Mesir itu yang rajanya itu bersekutu dengan Fir'aun. Ketika rajanya ini tahu bahwa Fir'aun mati atau kalah perang dengan Musa, kemudian rajanya berempati, bersimpati, kemudian meminta bantuan kepada Bal'am. Bal'am itu adalah rakyat biasa. Beliau seorang ulama besar, seorang wali. Terus rajanya ngomong sama Bal'am, ya Bal'am, saya bersedih karena teman saya yang bernama Fir'aun ini meninggal dan dikalahkan oleh musuhnya bernama Musa. Maka saya mintai tolong agar kamu bisa mencelakakan Musa karena doamu mudah diijabahi. Lalu kemudian Bal'am berkata, wah saya nggak bisa karena Musa dan saya itu satu frekuensi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Awalnya nggak mau, tapi lama-lama setelah dirayu, terus kemudian Bal'am mau karena ditawari dengan berbagai fasilitas, dari mulai harta, wanita, tata dan sebagainya. Apapun yang kamu inginkan akan saya kasihkan asal kamu mau mencelakakan Musa. Nah Bal'am ini kemudian berdoa teman-teman. Bal'am berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan Musa ini orang yang tersesat selama 40 tahun. Lalu kemudian Allah mengabulkan doanya Bal'am dan Nabi Musa pun tersesat. Nah akhirnya Nabi Musa ini membalas, ya Allah kalau begitu saya ingin membalas. Jadikan Bal'am ini orang yang mati kafir dengan menjulurkan lidahnya. Nah Bal'am itu ketika meninggal lidahnya terjulur dan dia meninggal dalam kondisi kafir. Nah hebatnya teman-teman, orang yang memang wali ya, yang dekat dengan Allah, itu kerasa ketika Bal'am dia didoakan oleh Nabi Musa agar celaka, itu kerasa bahwa hidupnya akan habis, hidupnya akan menjadi kafir. Dan benar, pada akhirnya uangnya habis, semuanya habis. Kemudian dia berkata bahwa akhirat dan dunia saya sudah habis. Setelah itu dia meninggal dalam kondisi kafir. Makanya ada riwayat kata al-faqru ayyakuna kufran, yang namanya kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran. Bal'am itu kalau nggak miskin ya kemungkinan nggak mau disokong, itu karena miskin teman-teman. Jadi kemiskinan itu bahaya sekali. Riskan kemiskinan itu. Orang banyak yang menjual belikan akidah gitu. Sekarang orang itu berani menjual ginjal hanya untuk membeli iPhone. Padahal orang yang butuh ginjal saja kebingungan. Mereka berani menjual apa saja asal dapat ginjal. Ini kebalik. Orang yang mau beli iPhone, yang iPhone itu paling 5 tahun sudah usang, itu berani dibela-belain karena dia sangat ingin bernafsu. Terus akhirnya kemudian menjual ginjal. Ya ini karena kemiskinan. Kalau seandainya dia nggak miskin, dia nggak akan melakukan itu teman-teman. Nah bahaya sekali kalau misalnya ada orang yang miskin kemudian menjual akidah gitu. Karena dia miskin, dikasih fasilitas, dikasih harta, wanita, macam-macam, kemudian dia kafir.
Jadi naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian Nabi Musa ini karena sudah terkooptasi, jadi beliau tersesat di gurun teh ya, di daerah Turisin. Lalu beliau meninggal, teman-teman. Nah, ketika meninggal ini orang Bani Israel itu kebingungan. Lalu kemudian mereka mendekati seorang nabi yang disinyalir atau diyakini sebagai pengganti Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu seorang nabi, juga seorang pemimpin, juga seorang panglima perang. Sementara penggantinya bukan seorang pemimpin, dia hanya seorang nabi, namanya Yusha bin Nun. Ini adalah pengawal pribadinya Nabi Musa. Terus kemudian orang Bani Israel ini memohon kepada Yusha bin Nun, ya Yusha, tolong kamu berdoa kepada Allah, minta wahyu agar Allah menunjuk siapa pemimpin kami. Karena orang dulu itu masih dekat dengan Allah. Ketika ada kepemimpinan itu tidak perlu ada pemilihan, nggak perlu mencalonkan diri, teman-teman, langsung saja minta wahyu. Kemudian turunlah wahyu itu. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Yusha berkata kepada para kaumnya, ya kaum Bani Israel, saya sudah dapat wahyu, yang dijadikan sebagai raja untuk Bani Israel adalah Taluta malika. Talut, teman-teman. Jadi raja pertama Bani Israel itu bukan Yusuf bin Yakub, tapi Talut. Jadi Nabi Yusuf itu hanya seorang menteri. Beliau seorang nabi dan kemudian menjadi seorang pejabat yang berposisi sebagai menteri. Menterinya dinasti Mesir waktu itu, Kibliyah. Nah, raja pertamanya adalah Talut. Talut ini keturunan Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf punya adik namanya Bunyamin, terus punya keturunan Talut. Bunyamin ini dianggap sebagai orang lemah karena beliau masih kecil ya. Jadi lemah, tidak terlalu punya banyak keputusan, kalau bahasa orang Jawa itu anutan. Terus kemudian diprotes sama orang-orang Bani Israel. Ini semuanya adalah ayat Quran ya, teman-teman. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Saya nggak mau kalau yang dijadikan raja adalah Talut karena dia sa'atan minal mal. Dia nggak punya uang. Jadi orang yang mengangkat pemimpin karena berorientasi kepada harta itu sudah dari dulu, termasuk Bani Israel. Makanya zaman sekarang orang itu kalau mau nyalon jadi pejabat itu selalu modal uang, teman-teman. Jadi amplop yang besar dialah yang menang, kira-kira gitu. Nah, itu sudah dipraktekkan oleh Bani Israel dan itu sebetulnya fenomena yang keliru. Kemudian Allah menjawab, qala innallaha safahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Oh, enggak, yang jadi ketua, yang jadi raja tetap harus Talut dikarenakan dia basatan fil ilmi wal jism, dia punya ilmu yang tinggi dan juga badan yang kuat. Jadi orientasi kepemimpinan itu yang paling pertama adalah ilmu, dan ini saya sudah utarakan berkali-kali di beberapa pembicaraan ya. Kemudian ini saya mau utarakan juga ke teman-teman bahwa ilmu itu adalah acuan utama orang memilih pemimpin. Ilmu adalah acuan utama orang memutuskan sesuatu. Ilmu adalah acuan pertama ketika orang ingin memutuskan yang itu berhubungan dengan masa depan. Makanya ketika ada orang bodoh memutuskan sesuatu itu bahaya, teman-teman. Seringkali keliru. Dan Nabi Musa itu sering meledek orang-orang Bani Israel itu dengan diksi kebodohan, karena bodoh itu adalah sesuatu yang maksiat terbesar. Kata Imam Qodiyat, maksiat terbesar adalah kebodohan, karena sebelum orang itu maksiat mereka bodoh dulu, teman-teman. Jadi karena mereka bodoh mereka nggak beriman, karena mereka bodoh mereka mencuri, karena mereka bodoh mereka membunuh, kira-kira gitu. Jadi, rasionalitas mereka tidak dipakai karena kebodohan. Nah, karena kebodohan kemudian mereka berbuat kesalahan. Maka kata Imam Qodiyat bahwa kebodohan itu maksiat yang paling besar
Karena dibalik semua perilaku-perilaku yang salah itu ditutupi oleh kebodohan itu, teman-teman. Nah, kemudian Allah memberikan satu kaidah bahwa ilmu itu adalah acuan dari segala sesuatu. Makanya di riwayat-riwayat itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang itu yang berilmu. Jadi yang beriman dan berilmu. Nah, sekarang sudah repot, teman. Sesuatunya itu sudah berbalik arah gitu. Orang tuh acuannya ya sekarang memang kebodohan. Nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, kemudian Talut ini menjadi raja dari kaum Bani Israel. Nah, setelah itu Talut kemudian melawan Jalut, karena Jalut itu adalah orang yang menguasai atau raksasa yang menguasai tanah Palestina waktu itu. Nah, maksud saya yang ingin saya ketengahkan adalah raja Bani Israel pertama adalah Talut. Yang kedua, acuan orang menjadi raja, acuan orang menjadi pemimpin adalah ilmu. Dan di beberapa riwayat itu ya, innallaha ta'ala la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta dzalim. Allah tidak akan mengangkat keberkahan dunia ini selama orang zalim itu masih dikatakan zalim. Tapi kalau orang zalim sudah dianggap biasa, artinya sudah tidak dianggap zalim lagi, maka keberkahan ini akan diangkat, teman-teman. Lah, kedzaliman yang paling zalim adalah orang bodoh yang suka memberikan wejangan kepada orang pintar. Orang bodoh ketika diberi wejangan atau dinasihati orang yang bodoh itu protes karena mereka merasa sama-sama bodoh. Kenapa orang bodoh harus memberikan wejangan kepada orang yang bodoh? Jadi orang yang diberi wejangan itu protes, loh kita sama-sama bodoh, kenapa Anda memberikan wejangan kepada saya? Artinya orang bodoh saja menuntut agar yang memberikan wejangan itu orang pintar. Apalagi orang pintar, teman-teman. Orang pintar itu yang memberi wejangan harus orang pintar. Artinya yang lebih pintar dari dia. Nah, ini enggak. Kezaliman kita adalah orang bodoh itu banyak bicara sekali, tampil di mana-mana dan memberikan wejangan, ngatur orang-orang yang pintar. Makanya bumi kita Indonesia tidak maju-maju dikarenakan itu. Nah, justru orang-orang yang di Eropa, Amerika itu khas, teman-teman. Mereka itu mengangkat orang yang pintar untuk menjadi pemimpin, untuk memutuskan sesuatu dalam hal apapun, dari struktur organisasi, dari olahraga, dari teknologi, apa saja. Pada akhirnya mereka lebih maju dari kita, termasuk perekonomian. Sementara kita masih jauh dari itu. Jadi jangan berharap terlalu berlebihan ketika tradisi kita itu masih bodoh. Kita mengangkat orang itu kadang-kadang ngawur dikarenakan hawa nafsu, dikarenakan gak enakan. Ya, itu sesuatu yang sebenarnya perlu kita sesali sama-sama. Ya, mungkin sementara itu, teman-teman, karena ini waktunya terlalu banyak. Talut adalah raja pertama dari kaum Bani Israel. Dan setelah Talut adalah Daud, dan setelah Daud adalah Nabi Sulaiman. Kita akan teruskan di kisah-kisah berikutnya. Yang penting, teman-teman, kita semuanya mudah-mudahan terhindar dari kebodohan. Walau anna nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qabla ma kanu liyu'min illa ayyasha Allah walakinna aktsarhum yajhalun. Jadi kebanyakan orang di dunia ini bodoh. Bodoh, banyak ngatur, banyak pendapat. Bodoh kok berpendapat. Itu kedzaliman yang sebetulnya tidak bisa ditoleransi, teman-teman. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.